warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pintu Misteri. Salam Rahayu. Kali ini Pintu Misteri akan menguak misteri lagi. Tentangnya selebritis itu kan. Oh, yang bergabung jangan lupa ya di sahabat, bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan di skip, tontonlah sampai selesai biar nggak pahaman salah kelirunya maupun keliruannya. Mari kita akan membahas dari topiknya langsung, teman-teman. Kayak ini, artisnya adalah si inisial S yang cedar membahana princess ya. Jadi kita akan membahas si princess, gimana sih princess dan si Barak. Yang aku dapat, si princess dan Barak seperti pernikahannya kayak ada enggak gesekan-gesekan. Jadi gesekan antara keluarga dan gesekan si keluarga si S. Jadi yang saya dapat seperti gambaran saya, si S dan si Barak itu hanya yang dicari adalah keviralan hanya ambisinya si S, si Syahrini itu pengennya seperti shopping lah dan shopping dan sebagainya. Dan saya tangkap itu seperti pengen apa ya, tenarnya karena seperti kayak kurang kepercayaan dirinya, karena kurang percaya dirinya si Syahrini dengan si Barak itu seperti ada permasalahan keluarga ya. Yang saya tangkap gambaran itu permasalahan keluarga. Tapi kalau di netizen itu dia kemewahan, ya bener emang kemewahan, tapi di sebaliknya di situ ada kesedihan. Apakah kesedihan di situ? Yang saya tangkap, kesedihan di situ adalah kehilangan sesuatu adalah kehilangan keluarga yang disayanginya. Siapakah dia? Masih bingung kan kalian? Yang saya tangkap gambaran, keluarga yang dia cintai adalah ibunya sendiri. Karena keluarga di situ harus ada persetujuan pernikahan dari keluarga tersebut. Yang saya tangkap dari gambaran, keluarga si Barak kayak nggak merestui, karena keluarga si Barak kayak nggak merestui si Syahrini-nya. Di situ saya tangkap. Tapi keluarga si Syahrini siap menikah dengan si ini, tapi si keluarga Baraknya itu apa bener-bener serius apa enggak gitu kalau di gambaran saya. Tapi kalau di keseriusannya saya nggak mendapatkan ada keseriusan di situ. Yang saya mendapatkan di situ seperti ada benturan dari KDRT, seperti kejadian yang kemarin sebelum 1 bulan yang lalu. KDRT masih terus-terusan seperti Rizky Bilar dengan si Lesti. Nah, ini kemungkinan di Sio Kelinci Air ada KDRT si S. Saya mendapatkan dari gambaran aku, si S ini dengan si Barak kayak nggak ada percocokan, karena masih ada persetujuan dari keluarga. Kalau keluarga setuju, yang saya tangkap dia akan nikah. Tapi kalau keluarganya si Barak gak setuju, ya otomatis gak jadi nikah. Itulah saya tangkap gambarannya di Syahrini dan si Barak gitu. Tapi kalau di gambaran feelingku dari kepekaanku, si Barak kayak ada pontang-panting dari tahun ini pontang-pantingnya ingin membahagiakan si Syahrini, tapi sebaliknya si Barak nggak bahagia dengan si Syahrini. Kemungkinan dari gambaran saya, si Syahrini cerai di tahun 2023. Syahrini kemungkinan cerai
Tapi saya udah dan sepaneng dan visionku kemungkinan Syahrini mau bubar ya, bubar dengan si Barak, antara S dan B, si S dan B. Kalau di gambaranku kayaknya ada settingan di setting karena ingin percocokan, tapi kalau di gambaranku kayaknya nggak ada percocokan karena cekcok keluarga kayak ana gini. Jadi salah satu si Syahrini atau si Barak otomatis dari keluarganya, ibunya atau bapaknya akan mengusir anaknya sendiri. Siapakah dia? Suatu saat pasti tahu teman-teman, antara Syahrini, antara si Barak di keluarganya atau bapaknya atau ibunya akan mengusir anaknya sendiri. Jadi yang diusir otomatis ada Syahrini, ada si Barak. Kemungkinan antar dua orang ini ada diusir oleh keluarganya dari rumahnya, jauhi dari keluarganya. Karena energi-energi negatif makin kesini makin muncul. Karena saya menangkapnya situ ada keluarga besarnya ya, atau keluarga kandungnya nggak suka dengan si S. Kemungkinan si keluarga si S nggak suka dengan si B. Kalau di feelingku adalah keluarga si B nggak suka sama si S kalau di saya. Tapi kalau di gambar-gambar ini kemungkinan ya tangkap semua. Tapi kalau di visionku si S kayaknya kayak kurang ada yang sensasi, karena sensasi si S pengen nikah si B, tapi kayak dari gambaranku si S kayaknya nggak bisa mendapatkan cintanya si B, karena si B kemungkinan ada suatu hal yang harus diproses melalui keluarga si S. Ya kalau saya kemungkinan, tapi kalau di gambaran saya si S dan si B itu bisa kesini makin burdel. Jadi yang dicari sama si S itu hanya kemewahan. Iya emang bener kemewahan, tapi ujung-ujungnya di tahun ini, gambaran si akhir ini ya luar. Jadi ya si kemewahan si S itu akan merosot. Jadi merosotnya melalui dari kinerjane, dari fasilitasnya, dari keuangannya, gue bisa merosot dari. Jadi kayak ngono teman-teman. Kemungkinan ya keluarga si S maupun si B kemungkinan ya bisa merosot karena kurang bahagia. Jadi keluarga si S kayak di sini di gambaran saya seperti kurang bahagia ya. Kayak ada tekanan di keluarga di si S maupun si Barak, ada tekanan dari keluarga juga. Tapi di sini si S seperti enggak pengen nikah, tapi dari keluarga si S kayaknya ada kurang setuju menikah dengan si Barak. Yang aku tangkap sih seperti itu, ada yang kurang setuju dari keluarga si S. Tapi salah satu keluarga antara Syahrini dan si Barak, anaknya akan diusir dari rumah. Aku melihat di gambaranku kemungkinan antara si S antara si Barak itu akan diusir dari rumahnya sendiri. Ya kemungkinan ibunya marah, mungkin bapaknya marah, mungkin keluarga nggak setuju menikah sama ini gitu. Saya tangkap sih gambarnya seperti itu teman-teman. Otomatis di sini ada keluarga yang diusir dari keluarga si S antara si B. Anaknya mungkin ada yang diusir. Kalau salah satu orang yang antara si S dan si B kalau diusir dari rumah, otomatis
ini akan mendapatkan seperti hukum alam dari keluarga, kemungkinan ya akan mencari pontang-panting. Karena apa pontang-panting? Mungkin kerja dewek, golek rumah dewek, dan golek dewek. Tanpa keluarga, kemungkinan dia akan merasakan kerasnya tanpa keluarga. Kerasnya tanpa keluarga. Lo di sini di gambaranku, kerasnya tanpa keluarga, gue kayak wong bingung. Nang kene antara wong sing diusir kue antara Syahrini, antara si Barak, kemungkinan akan bingung dewek. Karena apa? Bingung dewek. Karena dia tanpa restu orang tua, kemungkinan dia akan menderita dewek. Derita dewek ya akibatnya dewek, karena orang uli restu kang wong tua nekat ya, kemungkinan wong tuane akan menghilang tanpa jejak. Kalau orang tua menghilang tanpa jejak, di sini nggak ada kerestuan teman. Bahaya. Kalau di sini nggak ada yang merestui, otomatis orang ini nggak ada dapat hikmah atau barokah dari orang tua. Kayak gini teman. Kalau si S nekat dengan nikah dengan ini tanpa restu dari orang tuanya, kemungkinan si S hidupnya akan seperti anak ayam ditinggal ibunya. Jadi kayak gini, anak ayam ditinggal sama ibunya, otomatis dia akan mencari nafkah sendiri tanpa orang tua, tanpa restu dari orang tua, kemungkinan hari-hari yang raya seperti lebaran apa maupun apa, mungkin orang tuanya nggak setuju, malah orang tuanya lebih menghindar dari si anaknya. Kalau orang tuanya tidak merestui, otomatis hubungan si ini akan berakhir tragis. Jadi ini berakhir tragis hubungannya si Syahrini dan si Barak, otomatis dia akan cerai juga. Karena aku mendapatkan gambaran ada artis cerai inisialnya S. Kemungkinan si Syahrini akan cerai di tahun 2023. Syahrini yang saya gambaran itu bisa cerai. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bergandengan tangan, kerukunan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai ada ujaran-ujaran kebencian, jangan sampai ada pergesekan antar kelompok, tidak toleransi. Yang ada toleransinya, mari kita bersama-sama. Kerukunan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena kerukunan adalah mengajarkan budi pekerti luhur dan mengajarkan adiluhung. Kenapa? Adiluhung adalah wadah suatu tempat di dalam Nusantara, karena Nusantara adalah menjaga kerukunan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai Pancasila itu acur, aja nganti anak kulit ireng, anak kulit putih dicaci dan dimaki. Mari kita bersama-sama, karena kita adalah orang Nusantara yang masih hidup di Nusantara, yang masih hidup di bumi tanah Jawa Pertiwi. Karena kita adalah orang Jawa yang sejatinya Jawa harus menghargai dan menghormati dan meruat semua apa di tatanan Nusantara. Kita sebagai orang Jawa harus benar-benar bijaksana dan budi pekerti yang luhur dan adiluhung. Ojo nganti pecah terbelah dari semua tatanan Jawa. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.